Oke, baik, selamat bertemu kembali dengan saya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membuat proyek penjualan ya. Ini yang disiapkan adalah install dan download XAMPP, kemudian download aplikasi SB Admin ya di web saya, kemudian kita lanjut dengan modifikasi file-file pendukung. Ya, oke, baik. Ini sekarang kita lihat di materi sini ya, di pertemuan ke-11 ini ada proyek penjualan modul supplier. Ini Anda klik saja. Ya, kemudian di sini ada file aplikasinya ya. Ini Anda download di sini. Oke, ini filenya, kemudian diklik sini download ya, download, kemudian kita simpan di folder htdocs ya. Kita lihat di sini file, tunggu, nah ini ya, ini save filenya di htdocs ya. Ini saya taruh di C ya, kemudian Anda pilih XAMPP, kemudian htdocs ya. Nah, filenya disimpan di sini ya, kemudian diklik save. Oke ya. Ya, langsung ini karena filenya juga nggak terlalu besar ya. Kita lihat di sini sekarang ya, ini di htdocs ini ada SB Admin ya. Ini filenya, coba ini kalau kita klik ini ya, dia itu ada folder di dalamnya, jadi sehingga nanti kita ngekstraknya itu langsung di htdocs-nya aja ya. Oke, ini klik di htdocs ya, kemudian SB Admin-nya ini klik kanan, kemudian di extract all ya. Nah, ini SB Admin-nya ini ya, supaya nggak double folder, ini dihapus nih ya. Nah, tinggal htdocs saja ya. Oke, kemudian kita ekstrak. Oke, tunggu sebentar filenya ya, kita ekstrak. 15 detik ya. Oke, setelah kita ekstrak sudah terbentuk sekarang folder SB Admin nih ya. Oke, seperti ini ya. Ini ada programnya, sini ada config. Ini kita lihat, coba diklik di config ya. Kemudian kita klik koneksi ya. Nah, ini berarti di sini database-nya adalah SB Admin ya. Kemudian kita lihat lagi di sini ada file satu lagi yang perlu dimodifikasi di SB Admin ya. Di sini ada admin@web. Ya, kemudian di sini ada file sidebar ya. Kita klik lihat sidebar. Nah, ini ya. Ini juga yang mesti diperhatikan nih ya. SB Admin juga sudah ada. Oke. Sekarang berarti kita harus membuat ini ya, membuat database SB Admin ya. Kita buka XAMPP-nya. Kemudian buka PHP admin-nya ya. Oke, ini baru ya, ini sudah ada buat contoh, ini saya hapus saja lah gitu ya. Ini dihapus ya, supaya kita muat dari awal ya. Ini ada di operation ya. Kalau mau hapus, drop database ya. Oke, kita mau dari awal, berarti klik new ya. Kemudian di sini database name-nya SB Admin ya. Huruf kecil semua, tidak perlu pakai spasi ya. Oke, ini create. Oke ya, kemudian kita lihat ini klik SB Admin ya, kemudian kita impor ya, kita impor file SQL-nya ya. Ini ya di htdocs SB Admin ya, ini ada database SB Admin ya, ini Anda klik, kemudian Anda import ya. Nih habis ini ya, kemudian kita import. Oke ya, berarti di SB Admin sudah terimport ya. Sini ada database SB Admin dengan jumlah tabel sebanyak 10 tabel ya. Ada pelanggan, ada pembeli, ada penjualan, ada produk, ada supplier ya. Kita lihat usernya ini ya, usernya adalah admin dan Indah ya. Passwordnya sama admin dan Indah nih ya. Kemudian ada supplier, kita lihat di sini ya. Ini ada supplier ya, ada ID supplier. Kalau kita lihat di sini ya, di sini modelnya itu adalah auto increment ya. Jadi ID depannya itu nggak usah di input ya. Ada ID supplier, nama supplier,
telepon, alamat, ID user ya. Ini maksudnya ID user ini yang input siapa nih ya, dia itu terkoneksi nanti dengan ini ya. Nih kita lihat, klik nih ID user ya. Oke ya, sini juga kita lihat sini pelanggan juga tuh ya, struktur ya, ini pakai auto increment semua ya. Jadi oke, baik di supplier ini ya. Nah sekarang sudah bisa ya. Nah berikutnya kita akan coba login masuk ya. Ketik localhost /sb admin. Oke ya, ini klik. Nah ini langsung login sini ya. Loginnya admin ya, passwordnya juga admin ya. Oke, kita simpan. Nah sudah keluar seperti ini ya. Ada master pelanggan ya, ini Anda bisa belajar dari sini ya. Kemudian ada master produk ya. Kemudian di sini ada master supplier. Nah kita lihat sini ya, master supplier ini error ya, karena kita belum buat programnya ya. Cara membuat programnya seperti apa ya? Ini kita lihat di sini, kita masuk ke folder sb admin ya. Kemudian admin add web. Kemudian kita masuk ke modul ya. Nah kita lihat modul ya. Nah ini ada menu utama, pelanggan, penjualan, produk, submenu, dan user ada ya. Yang tidak ada tadi supplier ya. Berarti kita coba ambil dari dari menu inilah ya, dari menu pelanggan ya. Ini kita copy ya, kemudian kita paste di sini ya. Nah oke, ini ya. Nah yang hasil pastean ini ya kita rename ya. Ini kita rename menjadi supplier. Oke ya. Oke ini ya. Di dalamnya juga ya, kita klik sini. Nah ini pelanggan yang sini yang tadi kita copy, di rename juga jadi supplier ya. Begitu juga dengan aksinya nih ya. Ini aksi ya. Aksinya kita rename juga ya, jadi aksi supplier. Oke, sekarang kita lihat ya. Kita refresh coba sekarang ya, atau kita klik coba supplier ya. Nah ini sudah muncul ya, tapi yang muncul data pelanggan ya, karena memang kita masih datanya belum dirubah. Oke ya. Ini supplier, kalau kita lihat isinya adalah nama supplier, telepon, alamat, sama ID user. Oke, kita rubah ya. Ini sekarang kita lihat masuk ke menu yang tadi ya, yang supplier itu yang kita lihat, ini modul supplier ya. Kemudian ini supplier ini kita buka, kita rubah-rubah ya. Ini kita lihat ya, ini pelanggan ya, berarti ini kita ganti dengan supplier ya. Ini kita satu-satu, jangan semuanya dirubah dulu ya, kita buat tampilnya dulu. Supplier ya, aksi supplier. Oke, ini kita buat di sini. Kemudian ini pelanggan, ini huruf besar, huruf kecil ya. Ini pelanggan kita lihat ya, depannya besar, berarti ini kita kasih besar juga ya. Oke ya, kemudian di sini kita lihat, jangan lupa ini bagian sini ya, ini pojok ini kita tambahnya ini ya, ini ID supplier ya. Ya, jadi ini kalau supplier ya, kalau diklik dia lari ke tambah. Tambah itu ada di mana? Ada di sini nih, tambah tuh ya. Tapi kita belum mengerjakan tambah ini ya, kita baru masuk ke tampil dulu ya. Oke, sekarang kita lihat ini nama pelanggan, berarti ini nama supplier ya. Samakan saja ya, nama sub nih ya, supplier besar. Kemudian tanggal lahir, kan nggak ada tanggal lahir ya. Ini kita lihat supplier itu isinya hanya telepon, alamat, dan ID user ya. Nah ini telepon, alamat, dan ID user. Ini berarti kita ganti misalnya ya, nomor telepon ya. Kemudian ini JK nggak ada ya, ganti dengan alamat ya. Kemudian di sini ID user tuh tadi ya, terakhir. Yang lain ini nggak kepakai, dihapus ya, kecuali yang tadi tuh yang proses nih terakhir tuh ada ya. Oke, seperti ini ya.
Kemudian kita lihat ini select bintang from user ya, as user from supplier ya, order by ID supplier. Kita lihat ya, pelan-pelan aja ya. Oke, ini seperti ini. Nama pelanggan berarti diganti dengan nama supplier ya. Telepon berarti ini ganti dengan telepon tuh ya. Kemudian alamat, nah, berarti ini alamatnya ada di mana dia? Alamat nih JK nggak ada, dihapus aja ya. Center nih. Habis telepon alamat ya. Oke. Coba lihat apanya? Oh, telepon, alamat dan ID user ya. Ini berarti telepon ada 2, ini ganti dengan ID user. Oke, yang email berarti ini dihapus ya, nggak perlu. Ya. Ini pelanggan ganti dengan supplier. Ya, perhatikan ya baik-baik, huruf kecil, huruf besar, huruf besarnya ID supplier ya. Oke, baik, ini pelanggan juga ganti dengan supplier ya. Ini ID supplier, samain dengan yang tabelnya ya. Nah, supplier. Oke, ini kita simpan nih bagian tampil ya. Tambahnya belum ya, ini bagian tampil. Simpan. Sekarang kita lihat perubahannya ya. Coba kita buka tadi master ya. Terus supplier. Oke ya, sudah tampil nih ya. ID user kosong ya, karena memang kosong mungkin. Coba kita lihat ya. Oh ya, ID user kosong ya. Ini kalau kita isi misalnya ID usernya 1. Oke. Ini juga ID usernya, coba kita klik 1 ya. Oke, sekarang kita lihat di refresh. Nah ya, sudah tampil ini ya. Oke ya. Kemudian ya, sekarang kita klik ya, udah tampil ya, sudah bisa nih ya, satu blok ya. Berikutnya sekarang kita ke tambah sini ya. Ini tambah, kita lihat modul supplier ya, ini pelan-pelan ya. Modul supplier. Kemudian sini nama supplier ya. Nama supplier. Kemudian nomor telepon ya. Ini tanggal lahir ya, ganti dengan nomor telepon ya. Nomor telepon ya. Nah, ini tipenya kan date ya. Ini ganti tipenya jadi teks tuh ya. Nah, ya samain. Oke, ini juga tanggal lahir, berarti ini nomor telepon. Telp ya, isinya gitu ya, nggak name-nya. Samain seperti yang di ini ya. Nih sama seperti yang di sini ya. Lihat nih ya, telp ya, ada alamat, ada user ya. Kita lihat strukturnya sini ya, telepon, telp, alamat ya. Oke ya, sekarang ini telepon sudah ada. Ini kan tipenya radio button ya. Ini kita hapus. Ini satu blok nih dihapus ya. Ini juga nih ya, satu blok nih ya. Kalau pilihan nanti ada agama, modelnya kayak begini ya. Ini dihapus ya. Nih, jangan sampai salah ya. Pasang-pasang ya. Ini buka, ini tutup, ini buka, ini tutup ya. Ini alamat ya, pakai teks area ya. Oke, benar ya. Ini telepon ya. Ini berarti kita tadi hapus ya. Alamat, nah ini berarti sekarang pakai ID user ya. ID user ya. Ini name-nya ID user. ID user. Ya, samain. Oke, ini seperti ini. Lihat di sini ya. Ini kalau formnya diisi, larinya ke supplier X input ya. Ini kita simpan dulu ya. Ini kita simpan. Oke, sekarang kita lihat ya. Ini kalau tambah kita klik. Nah, mana tadi ini? Oh, lihat tuh suppliernya besar, nggak mau dia. Mana tadi? Master, supplier,
Ya, lihat nih. Modul halaman tidak ditemukan. Ini lihat nih, S-nya nih besar ini ya. Ini enggak ada. Besar kecil mempengaruhi ya. Mana tadi yang tambah tombol ini ya? Ini BTN tambah ya. Kita lihat, oh ini kegede nih ya. Supplier ini mesinnya kecil ya, karena modul sini supplier kecil ya. Nih ya, kecil ya. Oke, kita simpan. Kemudian kita coba lagi ya. Master supplier add. Nah, baru muncul nih ya. Ini ya modelnya ya. Ini kalau kita isi ya, belum bisa nambah ya. Sekarang kita coba lihat ya, ini ya. Mana tadi form tambah? Nih ya, form tambah ini ya. Kalau diisi dia lari ke modul supplier add input ya. Berarti ini kita buka yang bagian aksinya nih ya. Nih aksi supplier. Oke, nah ini dia. Modul pelanggan ya. Ini diganti dengan modul supplier ya. Hapus. Delete from supplier, where ID supplier ya, biarkan saja. Oke ya, nah ini juga nih, ini input nih ya, ini hapus supplier ya, ini input supplier. Meskipun ini komen doang ya, ini ya supaya kita ingat, kita ganti lah ya. Lihat ya, modul supplier sini ya, modul sub add input ya, insert into supplier ya. Apa aja di input sini? Nama supplier ya, kemudian telepon ya, kemudian alamat JK nggak ada ya, agama nggak ada, ini dihapus. Telepon sudah ada, alamat sudah ada nih ya, ingat ya, ini alamat ada, telepon tadi sudah ada. Yuk. Email kita ganti dengan ID user ya. Ya, tambahin S ya. Ini berarti nama supplier. Kemudian di sini adalah telepon ya. Ini boleh dihapus nih ya. Ini boleh Anda hapus nih. Pokoknya sama aja lah. Ini kita ganti telepon. Urutannya sama ini ya. Nama supplier, habis itu telepon. Kemudian habis telepon alamat. Habis alamat ID user. Oke. ID sama itu ya. Oke, ini kita simpan untuk bagian tambah ya. Jangan dulu nambah ke bagian ke update ya. Kita ini satu-satu ya. Ini kita simpan. Oke, sekarang coba kita isi ya, di refresh dulu. Kita isi nama supplier, coba satu ID user 1. Oke, submit. Nah ini ya, ini sudah nambah nih ya. Cuman nama supplier belum masuk ya. Apa yang salah coba kita periksa ya. Ini coba lihat di supplier, di browse ya. Oh ya, nama belum masuk nih ya. Nah berarti ini coba kita lihat lagi ya programnya di supplier. Periksa lagi pelan-pelan. Oh ini dia nih nama supplier, ini masih nama pelanggan ya. Ini kita ganti dulu. Nah, oke, sekarang kita coba lagi nambah ya. Jadi untuk nambah nggak usah isi banyak-banyak dulu lah. Add ini 2, ini 2, ini 2, ID user 2. Submit. Oke nih ya, sudah muncul nih ya. Mudah sekali kan ya. Oke, kemudian ini kita sekarang bagian edit ya. Ini kalau kita klik edit ini nih ya, klik. Nah ya, masih error karena belum kita ganti-ganti. Oke ya. Ini masuk ke supplier, lari ini tambah ya. Ya, ini kita lihat di sini ya, ini edit yang diambil ID supplier tuh ya. Berarti ini sekarang kita lari ke edit, select bintang from supplier ya.
where ID supplier, yang lain sama dengan supplier. Oke ya, kemudian sini form edit. Oke, kemudian ini lihat nih, modul supplier nih ya. Nanti lagi ke update ya. Modul supplier. Oke, ini ID supplier. Ini nama supplier ya. Kalau edit berarti data lama ditampilkan ya, nama supplier. Oke. Supplier. Ini ya nama supplier. Oke, ini juga nama supplier. Kemudian sini ya, ini tanggal lahir nggak ada, dipakai lah ya. Ini tipenya juga date ya. Ini berarti ini, nah ini dihapus aja lah ya. Ya, ini jenis kelamin Anda ganti dengan nomor telepon tuh tadi ya. Nomor telepon nih ya. Kemudian ini variabelnya apa tadi? Telp ya. Ini juga telp ya. Oke ya, ini alamat tipenya text area, berarti inputnya panjang. Kalau text area itu seperti ini tuh ya. Beda dengan yang input tipe teks tuh ya. Ini nomor telepon oke. Ini agama nggak ada ya. Ini agama nggak ada, dihapus. Oke, kemudian alamat sama alamat ini ya. Ya, jadi R ini tuh yang ini nih itu ya, ditambung di situ. Kemudian ini nomor telepon tadi sudah ada ya. Nah, sekarang alamat email ganti dengan ID user ya. Oke, seperti ini. Kemudian ini berarti ID user underscore user. Oke ya, ini name-nya juga jangan lupa ya. Name ID underscore user. Oke, ini kita simpan ya. Nah, oke, coba sekarang kita lihat. Kalau ini kita tadi edit, kita refresh. Nah, sudah tidak ada error ya. Ini kalau kita submit ya tidak berubah ya, karena di aksinya itu belum kita rubah ya. Berarti kita sekarang masuk ke aksi supplier nih, bagian update nih ya, update supplier. Kemudian di sini ya supplier. Oke ya. Nah, ingat ya, di terakhir itu nggak pakai koma nih ya. Kebanyakan yang terjebak tuh di sini. Berarti sudah aman ya. Terakhir tuh email tuh kalau nggak salah tuh ID user ya. Ini juga ID user. Oke. ID user. Oke, ini yang terakhir nggak pakai koma dia tuh ya. Ini ID pelanggan juga ini ya. Ini diganti dengan ID user. ID user, ID supplier. Oke. Nah, ini nama pelanggan ya. Ini sekarang ini update supplier. Set nama supplier sama dengan nama supplier. Oke ya. Kemudian habis supplier tadi apa dia? Telepon ya. Telp dengan telepon juga. Habis telepon tadi apa? Alamat ya. Ya, habis telepon tadi alamat. Berarti yang enggak ini dihapus ya. Nah, tuh ya. Ini telepon juga udah ada tadi di atas tuh ya. Nah, oke, ingat ya. Yang lain ya, nama supplier pakai koma sini ya. Telepon sini, telepon pakai koma. Alamat sini pakai alamat. Nah, ini terakhir ID user ya, sebelum where ya. Ini tidak ada komanya nih ya.
Oke, sekarang kita simpan ya. Oke, sekarang coba kita lihat ya. Ini kita refresh dulu, kemudian kita klik nama supaya 2. Nah, oke, submit. Sudah berubah ya, tuh 2. Nah, ini sekarang kita hapus nih ya. Ini klik hapus. Oke, hapus langsung. Oke ya, ini juga dihapus, oke ya. Kalau hapus tuh yang tadi sini dia tuh ya. Kalau hapus tuh langsung ya. Oke, demikian ya. Jadi tampilan seperti ini ya. Anda silakan coba. Berikutnya nanti kita akan membuat modul baru ya. Nah, jadi sekarang supplier sudah bisa ya. Nah, supplier ngambil dari sini. Kita lihat di browse tadi. Oke, dah ya. Oke, ini supaya sudah ada ya. Ini pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sini supaya nggak terlalu banyak ya. Oke, silakan Anda mencobanya.